Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Yulia Ikhtiari. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi fluida. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, yaitu membedakan konsep tekanan dan tekanan hidrostatis. Dan yang kedua adalah menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Materi yang pertama pada pembelajaran kali ini adalah tentang fluida. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja tentang fluida, coba kalian bayangkan. Nah, di gambar ini terdapat sebuah air di dalam gelas. Nah, air yang berada di dalam gelas itu tidak bergerak, sedangkan air yang berasal dari botol aqua yang dituangkan ke dalam gelas itu akan mengalir. Nah, air itu adalah termasuk dari fluida. Jadi, bisa disimpulkan kalau fluida itu adalah zat yang mengalir. Contohnya adalah air dan gas. Fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau jarak antar partikelnya juga tidak bergerak. Dan fluida dinamis adalah fluida yang dalam keadaan bergerak atau mengalir. Fluida memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu yang pertama, tidak menolak pada perubahan bentuk, dan yang kedua memiliki kemampuan untuk mengalir, dan yang ketiga memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Namun pada saat ini kita akan membahas tentang fluida statis. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai fluida, kita akan membahas mengenai tekanan pada berbagai jenis zat. Nah, pernah nggak sih kalian melihat orang menggunakan sepatu heels dan kemudian melihat orang itu berjalan menggunakan heels tersebut ke lapangan yang basah? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, benar. Heels tersebut akan tertancap masuk ke dalam tanah. Coba sekarang orang tersebut berjalan di tempat yang sama, tetapi menggunakan flat shoes atau di gambar yang di bawah ini. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kedalaman tanah yang diinjak akan sama tekanannya dengan yang diinjak menggunakan heels? Menurut kalian bagaimana? Ternyata tidak sama. Terdapat perbedaan kedalaman tanah. Hal tersebut karena terdapat perbedaan luas permukaan antara flat shoes dan heels yang dipakai orang tersebut. Jadi, dengan demikian, semakin kecil luas permukaan, semakin dalam lubang pada tanah. Maka, semakin besar tekanan yang diterima oleh tanah. Jadi, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tiap satuan luas bidang tersebut. Bidang atau permukaan yang dikenal gaya disebut bidang tekan. Gaya yang diberikan pada bidang tekan disebut gaya tekan. Dalam sistem internasional, satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau biasa disebut dengan Pascal atau PA. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana F-nya adalah gaya, satuannya Newton,
A-nya adalah luas permukaan tempat gaya bekerja, satuannya meter kuadrat, dan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Nah, di sini terdapat sebuah botol yang diberi 3 buah lubang dengan jarak yang berbeda-beda. Kemudian, lubang tersebut ditutup dengan selotip. Setelah itu, diisi botol dengan penuh air. Nah, sekarang kita buka secara bersamaan lubang yang ditutup dengan selotip tadi. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi? Ya, benar. Air yang terdapat di dalam botol akan mengalir keluar dengan jarak pancar yang berbeda-beda, karena terdapat tekanan pada setiap lubang. Jika jarak pancar air mewakili besarnya tekanan yang bekerja pada setiap lubang, bagaimana besar tekanan pada masing-masing lubang? Bagaimana menurut kalian? Ya, benar. Tekanan yang bekerja pada masing-masing lubang ternyata adalah lubang 1 itu lebih besar daripada lubang 2, dan lubang 2 itu lebih besar daripada lubang ketiga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tekanan pada zat cair berbanding lurus dengan kedalaman. Sehingga dapat didefinisikan tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Zat cair dalam wadah selalu tertarik ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Adanya gaya tarik ke bawah ini menyebabkan adanya tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh gaya beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Nah, secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, satuannya adalah Pascal, dan Rho adalah massa jenis air, satuannya kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per second kuadrat, dan H adalah tinggi air, satuannya meter kuadrat. Apabila tekanan udara di luar diperhitungkan, maka tekanan di suatu titik dalam fluida dirumuskan sebagai berikut. PB sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H. PB itu adalah tekanan di titik B, dan Rho GH itu adalah tekanan hidrostatis, dan P0 adalah tekanan dari luar. Untuk selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, pernah tidak kalian pergi ke tempat pencucian mobil? Ya, kemudian kalian memperhatikan apa tidak kalau alat untuk mengangkat mobil yang ada di pencucian mobil itu? Nah, kira-kira kenapa alat tersebut bisa mengangkat mobil yang begitu beratnya? Ya, betul. Ternyata alat tersebut itu menggunakan konsep hukum Pascal. Nah, Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis yang hidup tahun 1623 sampai 1662, menyatakan bahwa ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida pada ruang tertutup, perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dan bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan fluida yang diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida.
ketika kita memberikan gaya F1 kepada A1 yang luas penampangnya lebih kecil oleh fluida, akan diteruskan sehingga dapat mengangkat luas penampang A yang lebih besar dan mengeluarkan gaya yang lebih besar, sehingga mobil yang memiliki massa yang cukup besar itu akan terangkat ke atas. Secara matematis, hukum Pascal dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2, dan di mana P itu adalah F dibagi A, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P adalah tekanan dan F1 adalah gaya awal, F2 adalah gaya akhir, dan A1 adalah luas penampang awal, dan A2 adalah luas penampang akhir. Nah, untuk selanjutnya adalah penerapan hukum Pascal. Nah, untuk yang pertama ini, penerapan hukum Pascal adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, seperti yang tadi gambarnya ya. Nah, di sini itu udara dengan tekanan tinggi masuk melalui keran P1. Nih, keran P1. Udara ini dimampatkan dalam tabung A. Tekanan udara yang tinggi ini diteruskan oleh minyak atau fluida ke penghisap A2. Nah, ini diteruskan ke sini ya, ke A2. Pada penghisap A2 dihasilkan gaya angkat yang besar sehingga mampu mengangkat beban mobil. Nah, contoh yang kedua yaitu ada rem hidrolik. Nah, rem hidrolik ini memakai prinsip hukum Pascal dengan tekanan pada piston kecil akan diteruskan pada piston besar yang menahan gerak cakram. Tenaga gerak keadaan akan dilawan oleh tenaga gesek ini sehingga kendaraan dapat berhenti. Nah, dan untuk yang ketiga adalah dongkrak hidrolik. Nah, seperti ini. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik menggunakan prinsip Pascal sederhana. Dongkrak ini memiliki dua tabung yang berbeda ukuran diameternya. Masing-masing dari tabung tersebut diisi air dan ditutup rapat pada permukaannya. Dengan memberikan tekanan pada salah satu permukaan, maka tekanan yang masuk akan dipindahkan ke tabung yang lain sehingga dongkrak dapat digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh soal yang pertama, yaitu sepotong emas yang bentuknya tidak teratur akan ditentukan massanya. Emas dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air. Skala yang ditunjukkan oleh permukaan air dalam gelas ukur bertambah 3,75 cm pangkat 3. Bila massa jenis emas sama dengan 19,3 gram per cm pangkat 3, berapakah massa emas tersebut? Nah, diketahui V-nya adalah 3,75 cm pangkat 3 dan Rho-nya atau massa jenisnya 19,3 gram per cm pangkat 3. Ditanya massa emasnya berapa dan dijawab menggunakan rumus massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V, yaitu M sama dengan Rho dikali V. M sama dengan Rho-nya dimasukkan 19,3 dikali 3,75. Hasilnya yaitu M sama dengan 72,375 gram. Contoh soal yang kedua adalah sebuah pengangkat mobil hidrolik seperti tampak pada gambar di bawah ini memiliki dua penghisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm2 dan A2 2000 cm2. Berapakah besar gaya minimal F1 yang harus diberikan pada luas penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Nah, di sini diketahui W atau sama dengan F2 sama yaitu adalah 15.000 Newton.
A1-nya 100 cm kuadrat dan A2 adalah 2000 cm kuadrat. Ditanyakan adalah F1. Lalu dijawab, nah menggunakan P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga F1-nya yaitu adalah A1 per A2 dikali F2. Lalu F1 sama dengan A1-nya dimasukkan 100 cm kuadrat per A2-nya 2000 cm kuadrat dikali F2-nya adalah 15.000 Newton. Sehingga dihasilkan F1 yaitu 750 Newton. Nah, berikut ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi kali ini? Nah, kalau sudah, jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.